Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sugiyarti, dalam pembelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Bapak Ibu guru pendamping, salam hormat dari saya. Untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai buku besar dan neraca saldo. Adapun kompetensi dasar untuk materi kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajarannya kita hari ini, jadi setelah mempelajari mengenai materi buku besar dan neraca saldo, siswa mampu melakukan pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Yang kedua, siswa mampu menyusun neraca saldo suatu perusahaan. Oke, kita lihat buku besar atau General Ledger. Buku besar adalah kumpulan dari akun atau perkiraan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Oke, selanjutnya kita lihat fungsi dari buku besar. Fungsi dari buku besar yang pertama adalah sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Yang keempat, sebagai bahan untuk informasi untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya bentuk buku besar. Secara umum, bentuk buku besar ada 3 jenis. Ada 3 ya. Yang pertama, bentuk T. Yang kedua, bentuk skontro atau bentuk 2 kolom. Yang ketiga, bentuk stafel, ini yang terdiri dari 2, bentuk 3 kolom dan bentuk 4 kolom. Kita lihat masing-masing untuk bentuk buku besar ini formatnya. Yang pertama, bentuk buku besar bentuk T. Jadi langkah yang pertama adalah menuliskan nama akunnya terlebih dahulu, setelah itu menuliskan kode akunnya, formatnya seperti ini. Jadi formatnya berbentuk T. Di sebelah kanan menunjukkan debit, di sebelah kiri menunjukkan kredit. Untuk bentuk yang kedua, jadi bentuk yang kedua adalah bentuk skontronya tadi, buku besar bentuk 2 kolom. Nama akunnya terlebih dahulu dituliskan, setelah itu kode akunnya, model formatnya seperti ini. Jadi untuk bentuk 2 kolom ini sering disebut dengan bentuk skontro atau bentuk sebelah menyebelah. Jadi di sebelah kanan menunjukkan sisi debit, di sebelah kirinya menunjukkan sisi kredit. Selanjutnya bentuk 3 kolom. Nama akunnya terlebih dahulu dituliskan, setelah itu kode akunnya, formatnya seperti ini. Jadi bentuk buku besar bentuk 3 kolom ini dengan bentuk 4 kolom itu disebut juga sebagai bentuk buku besar stafel. Ini yang buku besar bentuk 3 kolom ini bersaldo tunggal. Ini jadi mulai dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Jadi debit, kredit, saldo ini yang 3 kolomnya. Terus untuk yang selanjutnya adalah buku besar bentuk 4 kolom. Formatnya seperti ini. Jadi dituliskan nama akunnya terlebih dahulu, setelah itu kode akunnya, formatnya seperti ini.
tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, saldo debit kredit. Jadi yang membedakan antara bentuk 3 kolom dengan 4 kolom hanya di kolom saldonya saja. Jadi ini bersaldo tunggal, kalau yang di sana bersaldo rangkap. Jadi tadi ini disebut dengan bentuk stafel. Oke, selanjutnya posting. Posting merupakan proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal ke buku besar. Kita lihat cara melakukan posting atau langkah-langkah dalam melakukan posting atau pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Ini disajikan jurnal umum, jurnal umumnya seperti ini. Oke ya, dilihat di tanggal 5 Januari 2021 ada setoran modal awal ini sebagai investasi dari pemilik, sehingga mengakibatkan kas dan modal ini bertambah masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Jadi kasnya bertambah dituliskan di debit, untuk modal bertambah dituliskan di sisi kredit. Kita lihat proses pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besarnya. Dilihat dari jurnal umum ini berarti ada 2 buku besar yang akan dibuat. Buku besar kas dan buku besar modal. Kita lihat untuk posting ke buku besar kas. Jadi tata caranya atau langkah-langkahnya terlebih dahulu menuliskan nama akunnya. Jadi nama akun kas. Setelah itu kode akunnya diambil dari kolom referensi di kolom jurnal umum. Sisa dipindahkan saja. Formatnya yang kita gunakan adalah format 4 kolom. Jadi tadi Ibu melupakan bahwa dari keempat jenis buku besar itu yang paling umum digunakan adalah bentuk 4 kolom. Karena bentuk 4 kolom ini adalah buku besar yang paling lengkap. Kita lihat untuk formatnya. Formatnya seperti ini ya, kita pakai bentuk 4 kolom. Jadi terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Saldonya terbagi menjadi 2, debit dan kredit. Kita lihat langkah yang pertama. Di kolom pertama tanggal, kita isikan tahun dan bulan terjadinya transaksi. Ini tahun dan bulan terjadinya transaksi. Jadi Januari 2021, sisa dipindahkan ke kolom tanggal. Untuk kolom yang kedua diisikan dengan tanggal terjadinya transaksi. Tanggal terjadinya transaksi itu di tanggal 5 Januari. Untuk kolom keterangan ini diisikan dengan keterangan yang berkaitan dengan transaksi. Jadi keterangan singkat yang menjelaskan keadaan transaksi di jurnal umum. Keterangannya di sini kita isikan dengan setoran modal awal. Untuk kolom referensi selanjutnya diisikan dengan sumber pencatatan. Jadi sumber pencatatan ini diambil dari jurnal umum halaman 1. Kalau jurnal umumnya ada beberapa halaman, berarti kolom referensinya nanti dituliskan jurnal umum halaman 2, halaman seterusnya seperti itu. Untuk kali ini sumbernya itu ada di jurnal umum halaman 1. Jadi sisa menuliskan jurnal umum 1. Setelah itu menuliskan memindahkan nominal dari kasnya tadi. Ini kasnya tadi ada di sebelah debit. Ingat, karena kas ini masuk di golongan harta, kalau harta bertambah dia dituliskan di sisi debit. Jadi sisa dituliskan. Untuk saldonya, ingat kembali aturan saldo normal. Saldo normalnya berada di sisi debit. Jadi yang 25 juta ini sisa dipindahkan ke kolom debit sebesar 25 juta rupiah. Jadi tidak ada yang berubah. Datanya yang di jurnal umum ini sisa dipindahkan saja karena namanya tadi posting, artinya memindahkan dari jurnal umum ke buku besarnya masing-masing. Kita lihat untuk yang pertama tadi buku besar kas.
Selanjutnya, buku besar yang kedua dari jurnal umum ini adalah buku besar modal. Kita lihat, jadi menuliskan nama akunnya dulu, nama akunnya modal. Setelah itu kode akunnya untuk modal ini sudah tersedia di kolom referensi, sisa dipindahkan saja. Untuk formatnya masih memakai format 4 kolom. Sama langkahnya yang buku besar kas. Untuk modal juga seperti itu, di kolom pertama tanggal diisikan tahun dan bulan terjadinya transaksi. Di kolom kedua diisikan tanggal terjadinya transaksi. Di kolom keterangan diisikan dengan keterangan singkat mengenai transaksi. Jadi sama, masih di setoran modal awal. Untuk referensinya, sisa dipindahkan sumber pencatatannya dari jurnal umum halaman 1. Untuk nominalnya sisa dipindahkan. Nominal modal tadi ada di sisi kredit. Jadi 25 juta dipindahkan ke sisi kredit juga. Jadi masih sama. Setelah itu untuk saldonya, ingat untuk saldonya modal ada di kredit. Jadi sisa dipindahkan di kolom kredit 25 juta rupiah. Oke, jadi seperti ini ya anak-anakku untuk melakukan posting atau pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya kita berlatih untuk membuat buku besar ya dari data jurnal umum yang Ibu sajikan. Sekarang perhatikan jurnal umum di samping, kemudian postinglah jurnal umum tersebut ke buku besar masing-masing. Kita lihat jurnal umumnya dari Salon Nadia per Januari 2021. Jurnal umumnya tampak seperti ini. Sorry ya, jadi tampak seperti ini jurnal umumnya. Di tanggal 1 Januari ada setoran modal awal pemilik sebesar 90 juta rupiah. Ini mengakibatkan kas dan modal masing-masing bertambah sebesar 90 juta rupiah, tertera di jurnal umumnya. Di tanggal 2 ada pembelian peralatan salon. Di sini mengakibatkan peralatan salon bertambah sebesar 35 juta ditulis di sisi debit dan kasnya berkurang sebesar 35 juta ditulis di sisi kredit. Ingat itu ya. Terus untuk di tanggal 3 ada pembelian perlengkapan kantor. Pembelian perlengkapan kantornya di sini sebesar 2 juta rupiah. Dibayar tunai sebesar 800.000 rupiah, sisanya dibayar kemudian. Jadi 800 ini adalah kasnya berkurang sebesar 800.000 rupiah dan utangnya bertambah sebesar 1.200.000 rupiah. Itu ya kelihatan di jurnalnya. Terus untuk tanggal 4 ada pembayaran iklan. Jadi beban iklannya dituliskan di debit bertambah sebesar 1 juta dan kasnya berkurang sebesar 1 juta rupiah. Untuk jurnal umum selanjutnya, jadi sambungannya yang tadi, ini di tanggal 9 ada penerimaan jasa salon. Ini sebesar 10 juta rupiah. Ini mengakibatkan kas dan pendapatan itu bertambah masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Kasnya bertambah ditulis di sisi debit. Pendapatannya bertambah ditulis di sisi kredit. Untuk tanggal 15 ada pembayaran gaji karyawan. Ini mengakibatkan beban gajinya bertambah sebesar 4 juta dan kasnya berkurang sebesar 4 juta rupiah. Di tanggal 17 ini ada penerimaan jasa lagi, penerimaan jasa salon. Ini sebesar pendapatan jasanya ya sebesar 15 juta rupiah. Diterima 5 juta rupiah dan sisanya nanti diterima kemudian itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi kasnya yang diterima itu sebesar 5 juta, piutangnya bertambah sebesar 10 juta rupiah. Pendapatannya bertambah ini 15 juta rupiah. Yang terakhir ada pembayaran listrik. Ya, beban listriknya bertambah sebesar 2.500.000 dan kasnya berkurang sebesar 2.500.000. Kita lihat, tadi perhatikan jurnal umum, kemudian postinglah jurnal umum tersebut ke buku besar masing-masing. Jadi langkahnya sama. Dari halaman slide yang Ibu tampilkan ini berarti ada
buku besar kas, buku besar modal, buku besar peralatan, buku besar perlengkapan, buku besar utang, buku besar beban iklan. Selanjutnya ada buku besar beban gaji, ada buku besar piutang, dan ada buku besar beban listrik. Kita lihat masing-masing seperti apa pada saat dilakukan proses pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Kita lihat dulu untuk buku besar yang pertama, berarti buku besar kas. Buku besarnya kas seperti ini ya, jadi dituliskan nama akunnya dulu. Untuk nama akunnya kas, setelah itu kode akunnya. Untuk formatnya kita pakai format 4 kolom. Oke, lihat di sini, di tanggal 1 tadi ada setoran modal awal pemilik, di mana kasnya bertambah sebesar 90 juta rupiah. Sisa dipindahkan saja sesuai dengan posisinya di jurnal umum. Ada di posisi debit 90 juta rupiah. Untuk saldonya pindahkan. Jadi langsung dipindahkan saja di sisi debit. Jadi ingat lagi, selalu ingat aturan debit kredit untuk menentukan saldo normalnya di mana posisinya. Terus untuk yang kedua, di tanggal 2 ada pembelian peralatan salon. Ini mengakibatkan kasnya berkurang sebesar 35 juta rupiah. Jadi penulisannya seperti di jurnal tadi ada di kredit, berarti sisa dipindahkan di kredit juga untuk posisinya. Jadi tidak ada yang berubah. Posisinya dari jurnal umum ke buku besar seperti itu pula posisinya. Terus untuk menghitung saldonya atau sisanya, ingat kembali aturannya. Ingat kembali aturannya. Debit ketemu debit dijumlahkan, debit ketemu kredit dikurangkan, terus kredit ketemu kredit dijumlahkan. Selalu ingat ini. Jadi ini posisinya ini kan untuk saldo awalnya ada di sisi debit. Berarti untuk sisanya yang di sini, saldonya di sini 90 dikurangi 35 juta. Hasilnya seperti ini. Jadi sama, ke bawah juga seperti itu penghitungannya. Jadi selalu ingat aturan ini. Oke. Selanjutnya di tanggal 3. Di tanggal 3 ada pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp800.000. Jadi untuk menghitung saldonya lagi, sisa dikurangkan 55 juta dikurangi 800.000 dapat 54.200.000 rupiah. Terus di tanggal 4 ada pembayaran iklan. Ini pembayaran iklan sebesar 1 juta rupiah. Jadi kasnya berkurang sebesar 1 juta rupiah, sisa kurangkan lagi. 54.200.000 dikurangi 1 juta, hasilnya 53.200.000 rupiah. Setelah itu di tanggal 15 ada penerimaan jasa ya, di tanggal 9. Penerimaan jasa salon sebesar ini 10 juta rupiah. Ingat aturannya tadi, debit ketemu debit dijumlahkan. Jadi saldo akhirnya yang tadi ini yang tanggal 4, sisa kalian jumlahkan dengan yang ini dapat saldo akhirnya untuk kas. Setelah itu di tanggal 15 ada pembayaran gaji karyawan sehingga mengakibatkan kasnya berkurang sebesar 4 juta rupiah. Kembali lagi, debit ketemu kredit, sisa dikurangkan untuk memperoleh saldo akhirnya. Di tanggal 17 ada penerimaan pendapatan jasa lagi sebesar 5 juta rupiah. Jadi jumlahkan lagi. Yang 64 juta dijumlahkan dengan 59 juta ya. Dijumlahkan dengan sini dapat 64 juta. Terus yang terakhir di tanggal 20 ada pembayaran listrik sebesar 2.500.000. Sisa dikurangkan lagi. Debit ketemu kredit dikurangkan 64 juta, dikurangkan 2.500.000, hasilnya 61.700.000 rupiah. Jadi hasil akhirnya seperti ini untuk saldo kas. Oke, kita lihat untuk yang kedua. Jadi sama cara kerjanya yang kedua, ini akun piutang sama, jadi sisa dipindahkan kolom tanggalnya
keterangannya ada penerimaan jasa salon, sisa dipindahkan di kolom debit. Saldonya juga seperti itu. Yang di perlengkapan juga seperti itu, jadi memakai format yang 4 kolom juga. Ada pembelian perlengkapan di tanggal 3, ini perlengkapan bertambah sebesar 2 juta rupiah, saldonya sisa dipindahkan saja 2 juta rupiah. Untuk selanjutnya ada peralatan. Jadi formatnya juga sama, kita masih pakai format 4 kolom. Pembelian peralatan salon sebesar 35 juta rupiah, sisa dipindahkan datanya di debit, saldonya 35 juta rupiah. Untuk selanjutnya utang. Ini utang juga sisa dipindahkan. Jadi di tanggal 3 ada pembelian perlengkapan secara kredit. Ini mengakibatkan utangnya bertambah sebesar 1.200.000 rupiah, saldonya sisa pindahkan saja 1.200.000 rupiah. Selanjutnya modal. Untuk modal masih sama, kita pakai format 4 kolom. Jadi setoran awal pemilik di tanggal 1 itu mengakibatkan modalnya bertambah sebesar 90 juta rupiah. Tadi bertambahnya dicatat di kolom kredit, saldo normalnya ada di kolom kredit. Untuk pendapatan jasa juga seperti itu, sisa dipindahkan saja. Jadi penerimaan jasanya di sini ada di tanggal 9 dan di tanggal 17. Jadi ingat tadi aturannya kredit ketemu kredit dijumlahkan. Jadi 10 juta dijumlahkan 15 juta, hasilnya 25 juta rupiah. Untuk selanjutnya ada beban gaji. Beban gaji juga ini sisa dipindahkan saja. Di tanggal 15 ada pembayaran gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah. Jadi dituliskan di sisi debit, saldonya juga di sisi debit. Untuk beban iklan juga sisa dipindahkan. Jadi di tanggal 4 ada pembayaran iklan sebesar 1 juta rupiah, saldonya juga sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk selanjutnya ada beban listrik. Ya, beban listrik juga pindahkan datanya. Sisa dipindahkan, tadi posisinya untuk pembayaran beban listrik ini ada 2.500.000, saldonya juga 2.500.000 rupiah. Oke, jadi langkah untuk melakukan posting atau pemindah bukuan seperti tadi ya anak-anakku. Sekarang kita lanjut di neraca saldo atau trial balance. Kita lihat neraca saldo ini merupakan daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Jadi semua saldo-saldo tadi yang ada di buku besar, mulai dari saldonya kas, saldonya piutang, saldonya pendapatan, saldonya modal, saldonya beban, itu sebentar kita pindahkan ke dalam format neraca saldo atau neraca sisa untuk melihat daftar terperinci ya yang berisi saldo-saldo pada buku besar. Oke, selanjutnya mengenai tujuan pembuatan neraca saldo. Masih ingat kan tujuan pembuatan neraca saldo? Ya, tujuannya itu yang pertama, membantu untuk menguji kebenaran jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Yang kedua, ini untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, kita melihat format ya untuk neraca saldo. Jadi terlebih dahulu menuliskan identitasnya. Jadi nama perusahaan, neraca saldo, periodenya. Terus selanjutnya untuk formatnya seperti ini. Untuk kolom pertama ada nomor akun, kolom kedua nama akun, kolom ketiga debit, dan kolom selanjutnya adalah kredit. Oke, kita lihat contohnya untuk neraca saldo atau neraca sisa. Ya, jadi
berdasarkan data buku besar yang ditampilkan tadi untuk saldo Nadia, kita akan menyusun neraca saldo atau neraca sisa dari saldo Nadia. Kalau dibuatkan neraca saldonya atau neraca sisanya, tampilannya seperti ini. Kita lihat, jadi langkah pertama tadi menuliskan identitasnya. Jadi saldo Nadia, neraca saldo per 31 Januari 2021. Kita lihat untuk formatnya seperti ini. Jadi setelah dipindahkan, mulai dari akun kas untuk saldonya tadi ini sebesar 61 juta rupiah. Ibu perlihatkan satu ya, supaya dilihat untuk buku besarnya saldo Nadia tadi untuk kas. Ya, kita lihat yang mana yang dimaksud dengan saldo akhirnya. Ya, semua saldo yang berwarna merah ini untuk saldo akhir dari tiap-tiap akun yang dibuatkan buku besarnya tadi, itulah yang dipindahkan ke format neraca saldo atau neraca sisa. Jadi semua yang berwarna merah di saldonya itu yang dipindahkan. Oke. Jadi semua saldo-saldo inilah yang dipindahkan ke format neraca saldo ya. Kita lihat tampilannya untuk ini. Jadi saldo akhir dari akun kas tadi ini sebesar Rp61.700.000. Untuk saldo akhir dari piutang ini sebesar Rp10 juta. Untuk perlengkapan ini sebesar Rp2 juta. Dan untuk peralatan Rp35 juta. Jadi sisa dipindahkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Selanjutnya untuk akun utang. Tadi posisinya saldonya itu ada 1 juta ya. Sorry, Rp1.200.000. Untuk modal ada Rp90 juta. Pendapatan jasa Rp25 juta. Dan beban gaji ada Rp4 juta. Beban iklan sebesar Rp2.500.000. Dan beban listrik sebesar Rp1 juta. Setelah semua saldo-saldo dari buku besar ini kita pindahkan ke dalam format neraca saldo, kemudian dianalisis atau dijumlahkan untuk saldo untuk kolom debit, jumlahkan totalnya berapa, untuk kredit jumlahkan totalnya berapa. Ini sudah tertera untuk jumlah dari kolom debit maupun kolom kredit. Jadi untuk menguji keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit. Itu ya. Kalaupun tidak terjadi keseimbangan di sini, berarti kalian harus mengecek ulang kembali saldo-saldo akhir dari buku besar yang kalian telah buat. Seperti itu. Ya, saya berharap dari penjelasan ini kalian bisa membuat atau melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya setelah melakukan posting, kalian bisa menyusun neraca saldonya. Selanjutnya, mari kita berlatih. Oke, untuk soal yang pertama. Buku besar adalah A. Buku yang berisi kegiatan perusahaan selama periode tertentu. B. Buku tempat mencatat ikhtisar transaksi yang terjadi selama periode tertentu. C. Buku tempat mencatat penggolongan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. D. Buku tempat mencatat transaksi
yang terjadi dalam perusahaan. E. Buku tempat laporan keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi, buku besar itu merupakan kumpulan akun untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi dalam transaksi keuangan selama periode tertentu. Buku besar sendiri ini beragam bentuknya, mulai dari bentuk sederhana yang bentuk T itu sampai dengan bentuk 4 kolom. Ada 4 kan tadi? Ya, jawabannya di sini adalah B. Buku tempat mencatat ikhtisar transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Itu ya jawabannya. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Posting adalah A. Proses menutup rekening nominal ke rekening modal. B. Proses menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. C. Proses pemindahan saldo buku besar ke daftar saldo sesuai dengan urutan rekening. D. Proses memasukkan informasi dan angka-angka dalam buku jurnal ke buku besar. E. Proses mencatat transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan urutan kejadiannya. Kita bahas bersama ya. Jadi posting merupakan pemindahan transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal ke buku besar. Jadi jawabannya di sini adalah D. Ini ya. Jadi proses memasukkan informasi dan angka-angka. Jadi angka-angka dalam buku jurnal ini ke buku besar. Jadi memindahkan data atau angka-angka yang terdapat dalam buku jurnal ke buku besar. Jadi optionnya adalah D. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga. Kita lihat. Ini disajikan jurnal umum dalam rupiah. Di tahun 2007 Januari ada beberapa transaksi. Di tanggal 5 ada kas dan utang bank. Di tanggal 10 ada pembelian peralatan ini ya secara kredit. Dan di tanggal 20 ada pendapatan jasa. Kalau di tanggal 5-nya tadi ada utang ya, utang bank. Pertanyaannya kita lihat dari jurnal umum tersebut, posting ke buku besar yang tepat adalah untuk buku besar kas ini kita lihat option A seperti ini. Jadi ini menggunakan format yang paling sederhana, format bentuk T. Jadi sebelah kanan yang menunjukkan debit dituliskan semua transaksi di dalam jurnal umum yang berada di sisi debit. Untuk di sisi kiri adalah menuliskan transaksi dari jurnal umum yang posisinya ada di kredit. Untuk option B, ini diambil dari UN 2009 ya, untuk soalnya. Untuk bagian B, seperti ini, utang bank.
optionnya seperti itu. Utang bank ada di debit sebesar 15 juta rupiah. Untuk option C ada peralatan, ini posisinya ada di kredit sebesar 7.500.000. Dan option D utang usaha, ini posisinya ada di debit sebesar 6 juta rupiah. Dan untuk option E pendapatan, posisinya ada di debit sebesar 2.500.000 rupiah. Ya, jadi tadi ini optionnya. Kalau dilihat dari option B, C, D, dan E, kalau dilihat posisinya kan ini sudah, ya, ini kan sudah salah ya, karena utang bank kan seharusnya posisinya ada di kredit. Kalau peralatan posisinya di jurnal pasti ada di debit. Berarti kalau dibuatkan buku besarnya, posisinya ada di sisi debit. Kalau utang usaha, kalau di utang usaha, posisinya di jurnal itu ada di posisi kredit. Jadi ini optionnya juga salah ya, karena posisi utang ini ada di sisi debit. Untuk pendapatan jasa, kalau pendapatan jasa jika bertambah, maka posisinya ada di sebelah kredit. Pencatatannya ada di kredit. Jadi optionnya ini juga salah. Berarti dari option 5 ini, untuk yang dibuatkan buku besarnya dari jurnal yang diketahui ini, berarti kita lihat option A. Karena yang lainnya salah. Oke, ini ya. Jadi di tanggal 5. Di tanggal 5 untuk kasnya ini, ya, ini kan memakai format buku besar bentuk T, bentuk yang paling sederhana. Jadi sisa dipindahkan saja. Tanggal 5 ini untuk kasnya ini sebesar 15 juta, posisinya ada di debit. Sisa dituliskan saja. Setelah itu di tanggal 10 untuk kas ini posisinya ada di sebelah kredit. Jadi dituliskan di kredit 1.500.000. Terus yang terakhir di tanggal 20 ini posisinya kas ini ada di debit sebesar 2.500.000 rupiah. Sisa dipindahkan saja penulisannya. Jadi dari jurnal umum tersebut, posting ke buku besar yang tepat adalah option A. Jadi sisa dipindahkan saja. Kalau yang tadi yang option B sampai E-nya tadi itu kan posisinya sudah salah ya penempatannya. Jadi option A jawabannya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat yang soal terakhir. Ini tadi ya, salah posisinya. Oke. Untuk yang ini. Diketahui jurnal umum perusahaan milik Amrin sebagai berikut. Jurnal umumnya disajikan seperti ini. Di tanggal 1 ada penyetoran modal awal atau investasi dari pemilik. Ini sebesar 2.500.000 rupiah. Di tanggal 1 lagi ada pembelian peralatan sebesar 1.500.000 rupiah. Di tanggal 1 lagi ada pembelian perlengkapan sebesar 100.000 rupiah. Dan di tanggal 10 ada pendapatan ya, penerimaan pendapatan sebesar 500.000 rupiah. Pertanyaannya, ini diambil dari UN 2008. Dari jurnal umum di atas, posting ke buku besar kas 3 kolom. Yang benar adalah, kita lihat untuk option A. 3 kolom. Ini kolomnya sudah 4 ya, berarti bukan. Untuk bagian B, ini bagian C tadi ini. Oke. Terus yang bagian D-nya ini. Terakhir ini.
Kalau dilihat dari tampilannya ini, option yang masuk itu ada di option antara ini, C dengan B-nya. Ini ya. Ini, C dan B tadi. Kita lihat yang B tadi. Ini. Cuma yang di B ini kan pakai 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Yang ditanyakan tadi ini. Buku besar kas 3 kolom. Berarti option yang benar adalah option C. Itu ya jawabannya untuk soal kita yang terakhir ini. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Tetap semangat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Berkarakter. Cerdas Ki.